Kemudian karakteristik yang berikutnya setelah 8V itu adalah 10V. Ya, di mana dari 10V itu ada 2V tambahan lagi, yaitu vocabulary dan vagueness. Jadi vocabulary itu artinya data tersebut harus ada semantik, ada artinya. Jadi artinya data itu harus mempunyai semantik tertentu. Kemudian vagueness itu artinya bahwa data itu tidak menimbulkan kerancuan atau rancu, jadi tidak pasti, tidak jelas artinya itu, sehingga data itu harus jelas. Yaitu 10V dari karakteristik big data. Kemudian apa kategori dari big data? Jadi dari karakteristiknya big data dapat dikategorikan berdasarkan struktur dan data arsitekturnya, serta data processingnya dan data analitiknya. Jadi kategori berdasarkan struktur big data itu berdasarkan sumber big data, misalnya sumbernya itu bisa data operasional, dari data warehouse, data sensor, atau data sosial media. Kemudian dari strukturnya, big data itu bisa berupa data tidak terstruktur, terstruktur, atau multi-structure. Kemudian dari metode penyimpanan datanya, itu data itu bisa disimpan di web, bisa di cloud, bisa di graph, atau bisa di hash, atau di OLTP, atau OLAP. Kemudian berdasarkan processingnya, ini big data itu bisa dibagi dalam kecepatan proses big data. Misalnya pemrosesannya itu apakah secara batch atau secara real time atau secara streaming. Jadi batch itu artinya ya per batch ya, satu-satu, real time berarti saat itu, streaming berarti data terus menerus. Kemudian metode pemrosesan big data, jadi metodenya dalam memproses itu di samping kecepatannya juga caranya atau metodenya. Metodenya itu bisa menggunakan MapReduce atau Spark Streaming atau Spark SQL atau Apache Drill. Kemudian dari analitiknya, data analitiknya itu metode analis big data itu bisa dianalisis berdasarkan statistik, misalnya analisis deskriptif atau berdasarkan prediktif untuk memprediksi nilai tertentu, atau machine learning itu berdasarkan pembelajaran mesin, atau diagnostik dan kognitif. Kemudian dari sisi penggunaan datanya, itu data itu bisa untuk proses bisnis, untuk penyimpanan data, atau untuk data discovery atau knowledge discovery. Kemudian bagaimana teknik penanganan big data? Jadi penyimpanan data dengan volume yang besar dan terdistribusi pada jaringan dengan kecepatan tinggi itu adalah salah satu penanganannya. Kemudian juga aplikasi penjadwalan itu menggunakan dengan sistem open source file yang handal, kemudian scalable dan terdistribusi dengan sistem komputasi paralel. Ini biasanya penjadwalan, misalnya penjadwalan pesawat terbang, penjadwalan tiketing dan lain-lain. Kemudian manajemen data dengan sumber yang terbuka, yang elastis, scalable dan tervirtualisasi. Kemudian penambangan atau data mining dan analitik data, kemudian pelaporan, visualisasi data, dan penggunaan tools untuk pembelajaran mesin. Ini adalah cara-cara penanganan big data. Jadi big data tadi bisa digunakan untuk pembelajaran mesin, untuk analitik, untuk prediktif, dan lain-lain. Nah, demikian pembahasan singkat mengenai karakteristik big data. Sampai berjumpa di video selanjutnya.